Nah, dibomlah Hiroshima itu, blar, 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 blar. Jepang tuh bongol, tidak menyerah-nyerah juga, walaupun sudah semakin terdesak oleh tentara Amerika. Halo, gue Bumi Revolta. Selamat datang di channel gue. Halo, ketemu lagi kita bareng gue, Bobby Revolta, di konten Revolta berliterasi. Oke, pembahasan kita di konten Rebel kali ini adalah membahas tentang satu peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, dalam hal ini Amerika, pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu di teater Pasifik, ada negara-negara seperti Vietnam yang dikuasai oleh Jepang ya pada teater Pasifiknya. Vietnam, Indonesia, terus Burma atau sekarang tuh Myanmar, Korea, negara Mikronesia itu seperti Papua New Guinea, kemudian pulau-pulau Solomon, kemudian Guadalcanal. Banyak sih pulau-pulau kecil itu. Sejarah yang kita ketahui, paling banyak orang ketahui adalah sebelum Jepang menyerah didahului dua peristiwa yang cukup dahsyat, yaitu dibomnya dua kota, termasuk kota utama, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Yang kita tahu pada tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom atom oleh Amerika, yang mengakibatkan 80.000 orang tewas. Kemudian 3 hari kemudian, 9 Agustus, kembali membom satu kota lagi, yaitu Nagasaki. Kali itu 30.000 orang, sekitar 30.000 orang tewas. Baru kemudian Jepang menyerah kepada sekutu dan menandakan Perang Dunia Kedua selesai. Itu kan sejarah yang banyak orang tahu, tapi apakah sesimpel itu? Yang sesimpel ketika setelah Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, kemudian akhirnya Jepang baru menyerah pada Amerika? Ternyata ada kisah di balik itu. Ayo kita sama-sama kita ulas. Semenjak dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, itu ada dua kubu, yaitu sekutu dan kekuatan Axis atau Axis power. Pasukan sekutu itu Allied Force, yaitu Amerika, Prancis, Inggris, ya, Belanda, Rusia, Cina, itu kubu sekutu. Kemudian kubu Axis power atau kekuatan Axis, yaitu ketuanya itu Jerman Nazi, era Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Kemudian ada Italia, Benito Mussolini. Kemudian di Jepang itu pada saat era Kaisar Hirohito. Yang sejarah mencatat bahwa di Eropa itu Axis power itu mendominasi atau menyerang negara-negara yang di daerah barat ya, dalam hal ini Eropa. Kemudian Jepang menyerang atau menguasai negara belahan dunia di timur, di arah Pasifik, yaitu di bawah, kalau teman-teman membayangkan peta dunia itu di bawahnya Jepang. Konflik antara Jepang dan Amerika itu dimulai pada saat diserangnya pangkalan militer Amerika di Hawaii, di Pearl Harbor, pada 7 Desember 1941, dan itu pun menandai Amerika akhirnya resmi masuk ke dalam Perang Dunia Kedua di kubu atau di pihak sekutu. Karena itu yang menyerang adalah Jepang, Amerika dalam hal ini ikut dua teater sih dia, yaitu teater di Eropa dia melawan Nazi, dan teater di Pasifik atau di Asia Pasifik dia melawan Jepang. Yang bongol ini, bongol bahasa Indonesia apa ya?
ya, bom keras kepala ya, dablek gitu loh. Jepang waktu itu kebanyakan negara-negara Asia Tenggara tuh kalau adalah negara-negara koloni Inggris dan Belanda ya, itu ditaklukkan oleh Jepang. Tinggal Australia, negara benua Australia yang memang udah ibaratnya emang negara eksis Australia belum. Nah, pulau-pulau yang tadi saya bilang itu kayak Papua Nugini, Solomon, sama kayak Guadalcanal itu poin apa, titik-titik pos-pos Jepang sebelum menyerang Australia. Nah, pada saat itulah Amerika mulai mengirimkan bala tentaranya untuk menghentikan laju Jepang yang dikenal peperangan daerah Midway, namanya Midway War. Nah, kemudian akhirnya dengan perang yang brutal dan sadis karena medannya juga medan tropis ya, dan pulau-pulau kosong itu, dan pulau-pulau yang sangat ekstrim yang nggak ada sumber daya air pun jarang. Akhirnya Amerika berhasil menangkal laju dari Jepang ini di pulau-pulau itu. Kemudian Jepang semakin mundur dan semakin terdesak oleh Amerika. Kemudian Amerika semakin maju untuk menuju ibaratnya menuju wilayah Jepang. Amerika semakin mendekati serambi Jepang, yaitu dengan dikuasainya Pulau Okinawa oleh pasukan Amerika. Tapi apakah Jepang menyerah? Ternyata Jepang tuh bongol, tidak menyerah-nyerah juga walaupun sudah semakin terdesak oleh tentara Amerika. Malah semangat Ketsubo semakin dikobarkan. Apa itu Ketsubo? Yaitu pertempuran total. Semua rakyat, perempuan, laki-laki, mungkin berbagai usia kecuali bayi kali ya, itu diharapkan bertempur untuk membela sang kaisar. Mereka kan negara kekaisaran ya, maksudnya empire gitu, negara empire gitu, berbentuk kerajaan. Karena Amerika merasa Jepang ini kok sulit banget ditaklukkan gitu loh, keras kepala gitu kan. Akhirnya Amerika putar otak dan strategi. Salah satunya adalah mengajak teman sekutunya waktu pada saat mengalahkan Jerman Nazi di Eropa, yaitu Uni Soviet. Karena Uni Soviet itu kan itu negara yang sangat kuat ya, superpower juga, yang baru saja mengalahkan atau merebut Berlin gitu. Kemudian pihak Amerika, Presiden Amerika pada saat itu Harry S. Truman mengadakan pertemuan dengan Stalin untuk membahas join pada operasi pertempuran untuk mengalahkan Jepang. Tapi jadi ibaratnya Uni Soviet itu dari belahan menyerang dari sisi barat gitu, barat Jepang gitu, dari yang berbatasan dengan Cina atau Manchuria. Kemudian Amerika ya dari sisi selatan lah. Para petinggi Jepang tuh berpikir nggak bakal sanggup menghadapi kekuatan di dua front peperangan, yaitu front di barat sama front di selatan. Ibaratnya di dua sisi pulau Jepang, kalau kita bayangkan tuh dari sini sama dari sini, nggak sanggup nih. Tapi kan Jepang dengan Uni Soviet itu sebenarnya ada semacam fakta tidak saling menyerang ya. Tapi ternyata itu dilanggar oleh Uni Soviet. Kesepakatan antara Amerika dan Uni Soviet dijalankan oleh Uni Soviet yang mulai menyerang daerah Manchuria atau negara boneka yang dibikin oleh Jepang di era pada saat itu mulai dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika tuh sebenarnya ketika mengadakan kesepakatan untuk menyerang Jepang bersama-sama, Amerika tuh kayaknya sebenarnya nggak ikhlas gitu. Kenapa? Karena Uni Soviet itu sebagai kekuatan pada saat itu terbilang baru ya, tapi sangat menunjukkan kekuatan yang dahsyat karena negara-negara Eropa yang dikalahkan oleh berhasil dibebaskan dari cengkraman fasis Italia dan Jerman Nazi, itu kekuatan Uni Soviet itu ternyata merajalela. Dia tuh menguasai negara-negara kayak Ceko, seterusnya Polandia, Bulgaria,
Rumania. Nah itu membuat kekhawatiran di kubu Amerika. Waduh, jangan-jangan nih kalau dia berhasil menyerang Jepang, dikuasai juga nih Jepang. Jerman, ibaratnya Jerman bagian timur juga dikuasai sama Jepang, sama Uni Soviet. Akhirnya ada semacam dualisme sikap dari pihak Amerika. Waduh, daripada keduluan Uni Soviet berhasil nyerang Jepang, mendingan gue serang dulu deh yang cepet ya. Apa yang paling cepet? Ya ngebom itu, dibom akhirnya. Nah disinilah kisahnya cikal bakal kenapa sih milih akhirnya bom itu ya tidak butuh lagi pasukan, habis tenaga juga, udah habis biaya di perang Pasifik, di perang Midway sampai terakhir di Okinawa, dan itu cepet gitu loh sebelum keduluan oleh Uni Soviet. Nah dibomlah Hiroshima itu, blar. Ternyata Jepang nggak nyerah juga. Nah pada tanggal 9 Agustus, nah itulah peristiwa itu, si Uni Soviet menyerang Manchuria. Nah di saat bersamaan si Amerika nggak mau kecolongan nih, gue duluan aja deh, set ngebom Nagasaki 9 Agustus 45, blah. Itu membuat pimpinan petinggi Jepang itu berpikir, aduh gimana nih, kita nggak bakal sanggup ini untuk menghadapi dua front peperangan. Tapi mereka semacam kayak merenung gitu loh. Kalau kita gini merenungnya, kalau kita nih nggak punya pilihan kecuali menyerah. Cuman masalahnya menyerah kepada siapa? Dua-duanya kekuatan besar, tapi Uni Soviet itu berideologi komunisme yang menggelorakan semangat revolusioner. Amerika ya masih negara ya cukup inilah ya liberal, bebas, masih bisa diajak ngobrol, bisa diajak damai gitu loh. Akhirnya secara realistis, daripada menyerah kepada Uni Soviet yang revolusioner, pasti nanti malah Jepang sebagai negara kerajaan, kekaisaran pasti dirombak total nih. Akhirnya pihak petinggi Jepang menyatakan, udah daripada kita diserang duluan oleh Uni Soviet, mendingan kita nyerah kepada Amerika aja deh. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan di radio yang disiarkan ke seluruh Jepang bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu alias Amerika. Itulah kemudian yang mengakhiri Perang Dunia Kedua secara keseluruhan. Akhirnya pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani semacam dokumen menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Ya, terima kasih sudah menyimak konten Rebel kali ini. Tentunya yang saya bawakan ini kurang sempurna, saya yakin. Disitulah teman-teman harus belajar juga. Kita sama-sama belajar, membuka-buka sejarah yang menurut saya belajar sejarah itu nggak ada ruginya, menarik ya. Oke, sekian konten Rebel kali ini. Sampai ketemu di konten Rebel berikutnya, juga konten-konten saya yang lain. Salam literasi, salam historia, Bobby Rebel. Ciao.